Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membahas tentang sifat-sifat Allah yang merupakan bagian-bagian inti daripada pemahaman akidah, pemahaman tauhid kita, ya. Belajar akidah Islam secara simple, cepat dan juga secara lugas. Kita bicara selanjutnya adalah tentang dua sifat Allah yang merupakan sifat wajib pada zat Allah sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam masalah akidah dan masalah tauhid. Kita ingin belajar secara simple apa yang mesti diyakini oleh seorang muslim pada sifat-sifat Allah. Kita lihat selanjutnya adalah sifat, setelah kita bicara masalah wujud Allah, kemudian sifat wahdaniyatullah, selanjutnya kita bicara pada dua sifat, yaitu sifat qidam dan juga sifat baqa Allah. Kita seorang muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai sifat qidam. Apa arti sifat qidam di sini? Sifat qidam artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Keberadaan Allah, eksistensi Allah, wujud Allah, keberadaan Allah itu tidak ada awal mulanya. Kalau seandainya makhluk itu ada awal mula bagi keberadaannya, sedangkan manusia tidak ada awal mula, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi adanya Allah. La awwaliyata lahu liwujudih. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan sifat baqa. Baqa ini adalah tidak ada akhiran, tidak ada akhir daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Allah tidak memiliki permulaan, begitu juga kita percaya Allah tidak memiliki akhir daripada wujudnya Allah. Eksistensi Allah tidak ada permulaan, tidak pun ada akhiran. Karena awal dan akhir itu hanya berlaku pada sesuatu yang punya batasan. Ada limitnya. Sedangkan eksistensi Allah, keberadaan Allah itu tidak ada yang membatasinya. Maka Allah mestilah, ya, memiliki sifat qidam, wa huwa qadim. Allah itu maha qadim, ya, yang memiliki sifat qidam, yang tidak ada permulaan bagi wujud Allah, dan juga Allah itu adalah baqa, ya, yang kekal adanya dan tidak ada akhir daripada wujud Allah. Itu wajib dipercayai oleh seorang muslim, bagi orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta yang maha sempurna. Dua sifat ini mesti diyakini seyakin-yakinnya tanpa ragu. Dalilnya daripada Al-Quran kita lihat bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-3. Allah berfirman, Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat ke-3. Allah sebutkan huwal awal, dialah yang awal, dialah yang akhir. Muncul pertanyaan, tapi itu kan ayat itu menyatakan Allah itu awal, Allah itu akhir. Dah, jadi Allah ada awal, ada akhir. Bukan demikian. Para ulama tafsir menyebutkan bahawa huwal awal wal akhir menunjukkan bahawa sebelum segala sesuatu itu ada, Allah itu ada. Itu makna awal di sini. Sebelum adanya makhluk, ya, Allah itu telah ada. Itu makna awal di sini. Begitu juga akhir bermakna adalah setelah semua makhluk ini tiada, Allah itu tetap ada. Itu makna akhir dalam ayat ini. Bukan bermakna bahwa Allah menyebutkan bahwa dirinya ada permulaan dan ada akhiran. Bukan. Kalau makhluk ini, semua makhluk ciptaan Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Nah, tetapi sebelum awalan makhluk, sebelum keberadaan permulaan makhluk ini, ada Allah sebelum itu. Setelah makhluk ini akan sirna, akan fana misalkan, maka setelah itu akan ada Allah tetap ada. Itu maknanya awalan dan akhiran. Wal awalu wal akhir.
ayat ini menyebutkan ada dua sifat Allah itulah, sifat qadim dan juga sifat baqa. Ya, sifat qidam ini tidak ada permulaan bagi Allah. Jadi Allah lah awal mula daripada segala sesuatu, dan setelah segala sesuatu tiada, Allah juga kekal adanya. Buktinya secara logika apa? Kalau seandainya Allah itu tidak bersifat qidam, berarti Allah sama dengan sifatnya baharu. Baharu itu adalah sesuatu yang ada kemudian, yang punya permulaan. Yang dikatakan baharu oleh para ulama tauhid, ya, bahwa dikatakan baharu ini adalah sifat semua makhluk itu baharu. Baharu artinya apa? Baharu itu adalah lawan daripada qidam tersebut, atau bahasa Arabnya disebut dengan hadis. Adalah sesuatu yang ada permulaan, yang dulunya tiada kemudian ada. Qadim, ya, lawannya adalah hadis. Hadis artinya apa? Memiliki permulaan, sebelumnya tiada. Allah qadim, tidak ada ketiadaan sebelum ada, tidak ada sebelum dan tidak ada ketiadaan bagi adanya Allah. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita katakan Allah itu bukan qadim, berarti hadis dong. Kalau hadis berarti dia sama seperti makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga buktinya bahwa Allah itu kalau enggak bersifat baqa, kekal, maka Allah itu juga akan fana nanti, sirna. Mustahil Allah itu sirna, mustahil Allah itu fana. Maka mestilah Allah juga bersifat baqa, kekal adanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah membayangkan permulaan dan akhiran pada Allah. Permulaan dan akhiran itu hanya berlaku pada makhluk. Sifat kedua sifat ini untuk menyatakan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi eksistensi Allah, wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana hadisnya? Kalau ada yang menyatakan bahwa Ustaz, itu kan tidak ada hadisnya, Allah menyatakan dirinya adalah qadim atau punya sifat qidam, boleh enggak kita katakan Allah itu bersifat qadim atau qidam, sedangkan tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat yang demikian? Nah, hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Daud, ya, yang Nabi menyatakan, ya, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu doa Nabi SAW. A'udzubillahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan sultannya yang qadim. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Isti'adzah Nabi SAW. Nabi menyatakan sultanihil qadim. Sultanihil qadim ini adalah, ya, sifat qadim di sini dalam hadis ini adalah sifat daripada sifat Allah. Ya, sultan, ya, kudrah Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ya. Qadim yang sifatnya qadim. Sifat daripada sifat Allah adalah sifat, kata para ulama. Oleh sebab itu, ya, kita menyatakan bahwa pemakaian kita kata-kata qadim dan qidam dalam masalah sifat Allah itu berlandaskan kepada ayat, sesuai dengan ayat dan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kita tidak mempermasalahkan itu, tapi wajib kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Nah, itu qidam mudah. Itu makna daripada qidam. Terserah kita pakai kata ini, nama ini atau tidak, tapi akuilah bahwa Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki permulaan, tidak ada ketiadaan bagi adanya Allah. Kemudian baqa bermakna bahwa tidak ada akhir daripada eksistensi dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya kekal, yang Allah bersifat dengan dua sifat ini. Ini adalah sifat wajib pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.